Halo Sobat TV, para pencinta film horor zombie alias zombie, dimanapun kalian berada, kali ini MC mau nge-review alur cerita film virus zombie, yang berjudul Malnazidos, film zombie Spanyol, yang diperankan oleh Nicky Esparbe, sebagai Zan, tokoh pemeran utama di film ini. Tanpa basa-basi banyak bacotan, langsung saja ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment and share, channel baru MC Movie Channel, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan setiap MC upload video terbaru. Singkat cerita, di awal kita diperlihatkan dengan Zan, yang tangkap oleh tentara Spanyol, yaitu prajurit pamannya sendiri. Zan akan dihukum mati karena Zan suka berbuat onar. Saat Zan akan dihukum mati tiba-tiba sang paman datang menyelamatkan Zan. Awalnya prajurit itu tidak tahu kalau Zan itu keponakan atasannya, untung saja paman Zan datang tepat waktu sebelum Zan dihukum mati. Zan pun langsung menghadap ke kantor dan diberi tugas oleh pamannya sebagai hukuman, untuk mengantarkan surat cinta ke Kolonel Alarcos ditemani oleh Nona Lionel sebagai Detrus. Mereka pun langsung berangkat, saking jauhnya perjalanan Zan pun ketiduran. Di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang oleh tentara perbatasan untuk dimintai dokumen. Setelah lolos penjagaan Detrus melihat dua pesawat yang sedang tempur, salah satu pesawat gugur oleng jatuh ke hutan. Zan menyuruh Detrus menepikan mobilnya untuk menyelamatkan pesawat yang terjatuh, karena salah satu pesawat yang adalah prajurit pamannya. Di dalam hati Detrus kesel kukulutus karena Detrus malas harus jalan kaki jauh masuk ke dalam hutan. Singkat cerita Zan pun menemukan bangkai pesawat yang tadi jatuh. Dan gak jauh dari bangkai pesawat. Zan pun kaget karena prajurit pamannya udah tewas mengenaskan. Seketika Zan dan Detrus dikepung oleh pemberontak Rusia Jerman, yang bernama Luis Calejo, sebagai Sargenta, Sergio Torrico, sebagai Brodsky, dan Aura Garrido sebagai Mata Coras, Daphnis Baldus sebagai Komisario Politico, Alvaro Cervantes, sebagai Messia. Sargenta menanyakan Zan dan Detrus mau kemana, dan apa tujuan mereka. Messia ingin langsung membunuh Detrus karena wajahnya alay kayak bocil epep, tapi Detrus memohon ampun karena dia masih perjaka belum kawin. Detrus saking ketakutannya sampai ngompol di celana. Sargenta pun menyandra Zan dan Detrus untuk dibawa ke campnya. Kawan Sargenta malah asyik berfoto dengan mayat prajurit paman Zan. Tiba-tiba seketika mayat pun bangun berubah menjadi zombie menggigit dirinya. Mereka semua pun kaget merasa aneh karena orang mati bisa bangkit kembali. Brodsky langsung tembaki zombie itu dibantu Sargenta. Brodsky merasa heran, zombie buntung itu ditembak gak mati-mati. Ternyata kelemahan zombie itu harus ditembak kepalanya, baru zombie itu bisa mati. Seketika mau berangkat orang yang pertama digigit tadi itu berubah jadi zombie. Mereka semua kaget, tanpa basa-basi Komisario langsung menembak zombie itu. Semua pun berangkat ke camp. Sesaat tibanya di camp Sargenta dan kawan-kawan pun kaget, melihat campnya udah acak-acakan, semua orang udah tewas. Mata Curas sedih karena best friendnya udah tewas, dan tiba-tiba semua mayat berubah menjadi zombie dengan ganasnya menyerang. Mereka pun ketakutan berusaha melarikan diri ke sungai numpak perahu, alhasil mereka pun selamat karena zombie gak bisa berenang. Di saat dikira semua udah aman, Zan, Sargenta, dan kawan-kawan pun menepi ke darat bergegas turun dari perahu tersebut. Tiba-tiba mereka dikagetkan karena udah ada zombie ibu-ibu standby. Refleks Sargenta pun langsung menembaknya, karena kebisingan alhasil zombie malah berdatangan tambah banyak, dengan ganasnya menyerang mereka. Mereka melarikan diri kembali ke dalam hutan. Di saat Brodsky menyuruh Detrus lari duluan, Brodsky malah kena gigit zombie dan tewas jadi santapan para zombie yang lapar. Mereka pun terus berlari makin dalam ke hutan mencari tempat aman. Malam pun tiba. Di tengah hutan mereka menemukan sebuah gubuk. Dan akhirnya mereka pun numpang bermalam di gubuk tersebut. Di dalam gubuk itu ternyata udah berpenghuni seorang birawati dan pria lainnya, yang bernama Maria Boto sebagai Suster Flor,
Yesus Karoza sebagai Jurel, dan Mowat Gazuan sebagai Rafir. Zan dan kawan-kawannya disambut tidak ramah oleh Suster Flor dan yang lainnya, karena mereka takut bahwa kedatangan Zan yang lainnya dikira sama seperti iblis yang di luar sana seperti mayat hidup. Zan dan Sargeta pun menceritakan kronologisnya kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka saat mereka berada di luar sana. Dan singkat cerita mereka pun saling mengerti. Bahkan mereka setuju untuk bekerja sama melawan wabah virus zombie. Suster Flor pun mengajak mereka semua untuk makan malam. Kembali ke Kapten Zan dan kawan-kawan, yang sedang menginap di gubuk Suster Flor, lagi pada istirahat santuy. Mesya dikejutkan dengan pemandangan puluhan zombie berdatangan hampiri gubuk. Langsung sigap Mesya pun melaporkan ke Zan dan kawannya. Di saat mereka lagi santuy baru aja mau istirahat, mereka disibukkan lagi harus keluar menyelamatkan diri dari gubuk tersebut. Mesya dengan ide cemerlangnya, dengan berani ingin mengebom para zombie tersebut, dengan memancing zombie untuk masuk ke dalam gubuk, dan melemparkan bom roket tersebut. Singkat cerita setelah berhasil keluar dari gubuk, Zan dan kawannya dikejutkan dengan zombie yang terjebak di pagar kawat besi dengan keadaan hangus tersetrum. Mereka pikir ini ulah tentara Jerman. Mereka memasuki wilayah Jerman dengan menyusuri gua kematian, bangunan terbengkalai seperti laboratorium kosong yang sudah ditinggalkan. Di dalam lab mereka menemukan janda yang sedang hamil masih hidup yang bernama Ana. Ana pun menceritakan kronologisnya di tempat itu kepada mereka. Di saat lagi merayu janda, tiba-tiba datang zombie menggigit komisario sampai tewas. Mereka pun berhamburan pontang-panting berlari menyelamatkan diri, melewati jalan bawah tanah. Seketika Ana yang mereka tolong di lab berubah menjadi zombie janda bunting dan menyerang Jurel. Dibantu Safir, Suster Flor dan Mata Curas tanpa basa-basi langsung menembaknya. Mereka berusaha cari jalan keluar dari lab, dan di saat sedang berlari Suster Flor tak mau ikut keluar dan memilih bunuh diri. Ternyata Suster Flor telah tergigit dan merahasiakannya dari mereka. Sontak mereka meninggalkan Suster Flor. Sargeta yang sedih tak ingin kehilangan Suster Flor, karena sudah jatuh cinta pada pandangan pertama sewaktu di gubuk. Dengan berat hati Sargeta pun meninggalkan Suster Flor. Saat Zan dan kawan-kawan berhasil keluar lab, Detrus menemukan mobil truk yang masih layak pakai. Mereka semua pun langsung berangkat ke markas Jerman di lembah stasiun kereta. Singkat cerita sesaat sampainya di lembah, banyak tentara Jerman berjaga dengan penjagaan saat ketat, dan pun pergi untuk diskusi. Tapi pamannya Zan yang udah duluan sampai di markas Jerman, Zan pun terkejut. Ternyata pamannya Zan sudah bekerja sama dengan tentara Jerman sejak wabah virus zombie menyerang. Mereka punya niat untuk mengebom semuanya, hutan dan lembah termasuk lab. Akan tetapi liciknya para tentara Jerman malah menjebak paman Zan bahkan membunuh paman Zan. Singkat cerita Detrus melakukan aksi heroiknya dengan memaksa masuk penjagaan dengan meledakkan dirinya sendiri untuk bunuh diri. Hal itu Detrus lakukan karena ia ternyata udah tergigit zombie dan mereka tidak mengetahuinya. Aksi sama seperti yang dilakukan Suster Flor. Zan pun kaget sangat sedih, karena Detrus adalah best friend-nya. Detrus pun langsung berlari ke penjagaan sambil membawa bom roket, tapi di tengah perjalanan Detrus malah keburu berubah jadi zombie. Alhasil bomnya meledak sebelum Detrus masuk. Seketika Zan dan kawan-kawannya pun bergegas masuk ke dalam, karena di luar ribuan para zombie berdatangan dari atas bukit. Sesampainya di dalam Zan pun berperang melawan tentara dan zombie. Ribuan para zombie terus berdatangan dan membinasakan para tentara Jerman. Mereka semua pun terpisahkan karena saking banyaknya zombie menyerang yang terus berdatangan. Apesnya Jurel dan Mesya terjebak di dalam truk sewaktu bersembunyi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena di luar dipenuhi zombie yang menunggu mereka. Mesya dan Jurel pun memutuskan untuk bunuh diri meledak bersama zombie.
Kembali ke Zan yang masih mencari obat penawar virus zombie dan ingin membunuh kolonel Jerman, sesaat bertemu kolonel yang lagi duduk santuy, Zan pun langsung menanyakan obat penawar untuk virus zombie tersebut. Kolonel berkata bahwa pihaknya tidak pernah membuat obat penawar untuk virus ini eksperimen gila, dan kolonel pun jadi gila dengan menyuntikkan virus tersebut ke dirinya sendiri. Alhasil seketika kolonel pun berubah menjadi zombie, dan Zan pun langsung membunuhnya. Setelah mau keluar dari kereta, Zan pun tangannya malah tergigit zombie eksperimen kolonel. Zan pun panik ketakutan, antara takut jadi zombie dan takut ditembak mata curas. Tanpa ragu dan basa-basi mata curas pun langsung memotong tangannya Zan, supaya virusnya tidak menyebar. Zan pun meraung kesakitan. Kembali ke Sargeta yang berusaha kabur dengan menyalakan kereta api, tetapi malah diserang zombie yang terus berdatangan. Sargeta pun putus harapan karena ia mengira semua kawan-kawannya sudah mati, dan akhirnya ia bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Singkat cerita, para pesawat tempur Spanyol datang mengebom semua kawasan yang terdampak virus zombie, lab, stasiun, lembah, bukit dan hutan. Singkat akhir cerita, Safir, Zan dan Mata Curas, mereka bertiga selamat dari pengeboman massal, karena mereka bersembunyi di dalam kereta, yang sudah berjalan tanpa marsinis oleh Sargeta sebelum ia bunuh diri, dan cerita pun tamat. Itulah cerita film Malnazidos, Perang Saudara di Spanyol.